Saudara-saudara, dalam konsep cyberpedagogi timbul pertanyaan utama. Apakah peran teknologi dalam dunia pendidikan formal? Kalau dalam dunia pendidikan non formal atau informal, tidak perlu kita dalami di sini karena jelas itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mereka dapat kapan saja menggunakannya karena istilahnya informal atau non formal. Namun dalam model pendidikan formal, di manakah letak peran dari teknologi itu sendiri? Saudara-saudara, pertama-tama kita harus membedakan dulu apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Kalau belajar itu kan adalah, kalau kita lihat definisinya, adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku dan potensi dari manusia akibat latihan yang diulang-ulang, gitu ya. Nah, artinya orang bisa belajar tanpa harus datang ke sekolah. Orang bisa belajar semenjak dia lahir, atau belajar merupakan bagian dari sifat manusia. Ya, sangat manusiawi sekali kalau seseorang itu belajar. Anak kecil yang baru lahir, ya mulai besar, balita, kemudian meranjak menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa itu kan mereka setiap hari pasti belajar. Mencoba A, mencoba B, ketika gagal, mereka coba lagi sampai berhasil sehingga mereka tiba-tiba memiliki suatu keahlian, kompetensi ya akibat adanya latihan yang dilakukan berkali-kali. Itu yang dimaksud dengan adanya perubahan potensi atau perilaku. Nah, kalau belajar sifatnya sangat alamiah, siapapun bisa melakukannya. Pembelajaran itu sifatnya sangat terstruktur. Karena dalam definisinya pembelajaran itu sebenarnya adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber daya atau sumber daya pembelajaran, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi peserta didik dan pendidik yang saling bertukar informasi. Kalau diringkas, saya bisa definisikan pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik atau peserta didik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Nah, ada istilah di situ interaksi, ada istilah peserta didik, ada istilah pendidik, ada istilah sumber belajar, dan ada istilah lingkungan belajar. Saudara-saudara sekalian, dalam pendidikan formal, pembelajaran ini didesain. Pembelajaran ini dirancang. Mengapa demikian? Karena sebuah satuan pendidikan itu menjanjikan kepada sponsor, kepada orang tua peserta didik. Untuk apa? Untuk membayar sejumlah uang kepada dirinya dengan janji nanti pada saat akhir mereka belajar di satuan pendidikan yang bersangkutan memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan tertentu. Nah, karena ada janji, maka tentu saja tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Semuanya harus didesain. Makanya di dalam pembelajaran formal dikenal istilah kurikulum, seperangkat alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itulah yang menjadi target dari sebuah satuan pendidikan formal. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jika belajar sifatnya adalah bebas, kapan saja bisa dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, banyak orang belajar lewat YouTube, lewat internet. Namun pembelajaran harus dirancang agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dalam waktu yang ada dengan biaya yang sudah dialokasikan dengan kualitas yang diinginkan. Karena kalau dilepas begitu saja, tiap manusia memiliki kecenderungannya yang berbeda-beda. Ada juga yang menghubungkan antara pembelajaran dengan belajar dengan mengatakan pembelajaran yang berhasil adalah membuat peserta didik berhasil belajar, berhasil memiliki perubahan potensi atau perilaku. Oleh karena itulah maka komponen pembelajaran utama sangat penting, seperti peserta didik, pendidik, sumber belajar, adanya interaksi, adanya fasilitas, sarana prasarana, umpan balik, evaluasi, dan lain sebagainya.
Nah, rancangan itu dalam dunia pedagogi dikatakan sebagai desain instruksional atau instructional design atau rancangan proses pembelajaran, di mana di dalamnya ada tujuan pembelajar, karakteristik peserta didiknya seperti apa, ya, pembabakan atau tahap-tahapan yang harus dilakukan peserta didik seperti apa, strategi belajarnya seperti apa, bahan ajarnya seperti apa, cara mengevaluasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks itu dihubungkan dengan prinsip peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi perannya atau posisinya adalah membantu memfasilitasi proses pembelajaran dengan tujuan utama terjadi peningkatan kinerja dalam aktivitas belajar mengajar yang bermuara pada meningkatnya kompetensi, potensi, kapabilitas, dan perilaku peserta didik. Itulah posisi strategis teknologi dalam proses pembelajaran to facilitate learning for improving performance. Terima kasih.